pokoknya gimana caranya kamu harus dapet cawetnya Yulia. Iya Pak Lurah, cuman jemurannya nggak ada. Harus ke dalam kayaknya ini Pak Lurah. Udah Mas. Udah nih Mbak, udah keluar semua, udah plong. Udah merasa enak semua ini. Astagfirullah. Enteng nih Mbak. Aku belum sempat mencicipi sudah digasak orang lain lagi. Langsung gerbek aja. Oh, jadi selama ini kamu di pesantren cuma berkedok kamu itu ya? Ini salah paham Pak. Sini. Ini salah paham Pak. Bawa sini. Salah paham bagaimana? Tidak ada orang di rumah kamu sama laki-laki lain. Tolong. Ini salah paham Pak. Saya nggak salah, tolong. Lepas. Tolong. Nanti kita bawa ke balai desa. Nih, Lurah. kita ke basah nih. Selingkuh. Alhamdulillah. Oh iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Gimana kabarnya? Baik Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah. Ya, alhamdulillah. Udah masuk. Ya Allah, alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Pagi udah nyampe. Ya. Aduh. Ya waktu itu ngepel katanya hari Rabu nyampe ke sini. Oh ini Abi ada urusan Pak. Oh, Jadi iya. diurus. Tapi sehat kan nggak ada sakit itu nggak? Enggak, Oh ya alhamdulillah. sehat. Ya cuma kepentingan ya. Karena Masalah. mungkin anak-anak yang masih TPA itu butuh bimbingan lebih. Jadi kita ya dengan sangat ya nggak terpaksa, artinya memang kewajiban kita untuk membimbing anak-anak. Jadi udah kewajiban lah Pak. Kamu di sana sehat-sehat juga kan? Alhamdulillah sehat Pak. Oh iya nak, pesanan bapak itu dibawa nggak yang alat hadroh itu? Oh ya alhamdulillah di bawah Pak. Oh alhamdulillah. Mana-mana, saya ingin cepet tahu. Suami kamu dibuatkan air minum Iya Pak. sama bapak sekalian. Saya ingin cepet tahu alatnya dari Jawa. Oh iya Pak, ini memang khusus Pak ini. Oh iya. Saya langsung ke pengrajinnya sendiri Oh Pak. iya. Nah ini Pak. Alhamdulillah. Tolong dibawa Pak. Nah. Wih, suaranya bagus juga ini. Iya ini Pak, alhamdulillah ini Pak. Alhamdulillah. Cocok ini kayaknya. Bagus juga ini. Dari segi pembuatannya udah marem bener bapak ini. Beda dengan yang sini. Luri. Apa Pak? Mobil Luri baru tah? Ini Yulia pulang sama suaminya. Yulia pulang. Iya. Dan alhamdulillah pesanan saya juga dibawakan ini alat hadroh ini. Ya wis Pak, makasih Pak ya. Enggak Terus, mampir Pak? dulu. Enggak, Besok makasih. kalau mau ketemu sama si Yuli. Enggak. Oh ya. Dia pulang Pak. Bapak lupa belum ngerebus air. Enggak apa-apa Pak, air putih sehat Pak. Ini rebananya Pak, bagus apa enggak? Alhamdulillah ini kayaknya nih mantep bener, nanti jamaah sini juga mantep. Pasti suka ya Pak. Insyaallah Pak ya. Mudah-mudahan ada kemajuan perkembangan di Ya amin amin sini. insyaallah Pak. Jadi ini Pak, mohon maaf juga ini. Ya. Ini kemarin kan Agus nitip kita buat bapaknya. Saya takut lupa, jadi niatnya sekarang juga mau saya anterin ke tempat Pak Atmo Pak. Oh, akunya Pak Atma itu. Iya. Oh iya iya.
Tapi jangan lama-lama ya. Iya Pak. Ayo. Ya, habis ini nanti masak si Yuli. Iya sekalian mungkin mau beli apa di warung. Oh iya. Ya Pak, assalamualaikum Pak. Salam. Kalau tempat Pak Asmo itu kan dekat. Iya, Bawa motor Bapak aja malah enak. Memang ada Pak? Oh iya. Oh iya Nanti Pak. saya bentar ambil kotak. Iya Pak. Cuma dekat. Ya iya, nggak apa-apa. Assalamualaikum. Berangkat ngantor lagi. Ada apa sih, Yan? Ntar, dok saya ketemu sini. Aduh, ini loh, Pak Lurah. Yulia itu udah pulang. Saya tadi lewat depan rumahnya itu, saya tanya sama bapaknya, katanya Yulia udah pulang dari pondok katanya. Yulia anaknya Pak Luri. Iya. Alhamdulillah ya Allah. Akhirnya, Yan. Udah bertahun-tahun aku tuh menunggu kedatangan Yulia. Sampai saya tuh rela menjadi bujang tua demi ingin mendapatkan Yulia. Perjuangannya Pak Lurah luar biasa. Akhirnya, Yan, burung saya yang lama ini nganggur tahun ini dapat kandang, Yan. Aduh, Pak Lurah. Lah emang udah tahu kalau Yulia itu mau sama Pak Lurah. Sembarangan kamu kalau ngomong. Saya itu masih ingat betul waktu dia lulus SD setelah ambil rapot bareng-bareng. Apa itu? Dia itu ngirim surat sama saya. Surat? Yang isinya pokoknya, Mas, saya sehidup semati ingin hidup sama kamu. Itu janji dia. Ya itu kan zaman SD Pak Lurah, sekarang juga udah berapa puluh tahun. Tapi kan manusia yang dipegang kan ucapannya, Yan. Terserah Pak Lurah aja. Apalagi dia sekarang kan anak pesantren, tidak bakal mungkin munafik kayak kamu, Yan. Ayo langsung kita ke rumah, nggak usah pakai lama. Ke rumahnya Yulia. Ayo, saya kawal Pak Lurah. Ah, Pak Lurah, bentar. Tapi kan ini hari ini kan ada rapat penting di balai desa Pak Lurah. hari ini rapat saya liburkan. RT sama Hansip yang udah datang suruh pulang. Saya libur juga berarti ini? Iya. Ya udah, ayo saya. Yulia, Mas. Maaf Pak. gimana kabar kamu, Yul? Gimana kabar kamu? Hei, itu tuh lagi ngobatin rasa kangen. Lepaskan ilmu sayang. Pak, tunggu Pak. Itu tidak baik Pak. Ini bukan muhrim. Jangan Pak. Sampan kok perilakunya Masya Allah. Pak. Kamu itu siapa? Ini tuh udah punya janji sama saya waktu SD. Dia mau
mencintai saya sehidup semati, makanya saya tuh rela jadi bujang tua demi nungguin dia pulang dari pesantren. Astagfirullahaladzim Pak, dengerin penjelasan saya. Tolong dulu, Pak. jangan halangi niat baik saya untuk menikahi Yulia. Yul, tolong katakan. Maaf mas, ini suami saya. Yang bener Yul. Bener, tolong. Saya suami sahnya. Loh kok bisa? Mana janji kamu Yul dulu Yul sama aku Yul? Ya kan itu dulu mas. Aku tuh rela mempertaruhkan jadi bujang tua demi mendapatkan kamu. Aku rela berkorban untuk menjadi pejabat di desa ini, orang nomor 1 di desa ini. Untuk kamu Yulia. 20 tahun Yul, manuk saya tuh nganggur. Ini demi kamu Yulia. Astagfirullah. Tapi kamu kenapa begini? Yulia. Yulia. Istighfar Pak. Alurah. Yulia. Yan. Yulia Yan. Yan. Yulia. Yan. 20 tahun Pak. Ya Pak Lurah, saya tahu. 20 tahun. Ya mungkin Yulia. Yulia. Bar. Yulia, aku cinta kamu sayang. Lurah. Cuman Yulia kok disesalin gini Pak Lurah. 20 tahun aku nunggu. Burungku tega nganggur demi nunggu Yulia. Anggur gimana? Emang lupa sering jajan sama saya? Emang lupa? Biasanya kan kita jajan bareng. Tempatnya Warinam itu tuh, Pak. Ya iyalah. Gimana sih Pak Lurah ini? Bermasalahnya gembusnya itu beda. Kalau Yulia itu bulan. Ya iyalah, namanya juga masih gadis Pak Lurah, Pak Lurah. Saya tuh udah rela jual sawah perengan orang tua saya. Saya jadi lurah untuk Yulia. Ya. Saya nganggur bujang untuk Yulia. Tapi apa hari ini yang Yulia berikan padaku, Bek? Udah, sabar. Sekarang maunya Pak Lurah gimana? Pak Lurah nggak mau tahu, pokoknya Yulia harus jadi istri saya. Oke, kalau emang Pak Lurah maunya seperti itu, diam dulu. Saya kasih tahu nih. Kalau emang Pak Lurah maunya seperti itu, ini harus pakai jalan lain Pak Lurah. Saya punya temen, namanya Kang Penjol. Terus Ahli dia dalam bidang comblang menyomblang, jodoh menjodoh. Dia bisa mengatasi burung yang nganggur puluh-puluhan tahun Pak Lurah. Kalau Pak Lurah sanggup mau ke sana, saya antar sekarang. Gimana? itu Kang Penjol tuh gimana maksudnya? Maksud kamu Ya, dia itu dukun kayak- apa? Ya, kelas dukun gitulah kalau masalah menyatukan hati. Dia itu manjur apa enggak dia? Wah, kalau Kang Penjol itu dijamin dia itu lulusan di Universitas Mario Celesticity dia itu. Dan hari ini di minggu ini bulan ini juga mumpung ada promo Pak Lurah. Lah, yang bener aja kamu Yan. Ya, Masa dukun ada promo? Lah dia tuh juga biasanya jualannya juga lewat online. Oh iya, kurang sekarang update Pak zaman-zaman Lurah ini. online. Ya iyalah. Yaudah, anterin saya sekarang juga ke tempat Ki Penjol. Oke, langsung berangkat. Biar nggak nangis terus. Pak Lurah pengen. Gimana lagi gembus mulus? Masa ucul? Pak Lurah salah. Itu motor Pak Lurah. Ini sepeda saya malah mau dibawa. Oh iya. Duh, kirain Gembluk. Yulia. Ayo. Jangan berisik Pak Lurah. Iya Yan. Ayo. Bun.
Masuk. Kamu di sini pasti ada perlu. Iya Ki. Ini masalah perempuan Ki. Dia orang yang dia sukai malah udah nikah sama orang lain Ki. Mohon bantuannya Ki. Jadi memang benar apa yang disampaikan oleh Bayan Yulbek, Ki Penjol. Iya. Saya sudah 20 tahun menunggu wanita yang sangat saya cintai dan dia sudah berjanji kepada saya. Tapi setelah dia pulang dari pesantren, dia menikah dengan orang lain. Saya pokoknya terima bersih, tolong diatur Ki Penjol biar dia jadi istri saya. Gampang itu. Gimana Ki solusinya? Ntar, coba saya ramal kaki kamu. Lepas. Wayo! Sakit kan? Iya Ki. Itu seperti hati kamu yang tercabik-cabik karena kamu tidak bisa mendapatkannya. Untuk Bayan Yulbek, Gimana Ki? kamu harus ikut saya dulu. Ini ada keperluan untuk mengambil obat untuk Pak Lurah ini. Ya Ki. Ada Pak Lurah ya. Tunggu sini Pak Lurah. Kapok. Masih muda dukunnya. Pak Lurah. Udah. Ayo sini. Gimana? Jadi gini. Itu katanya Ki Penjol. Itu syaratnya susah-susah gampang Pak Lurah. Pokoknya ngomong aja. Gini. Apapun akan saya lakukan demi mendapatkan Yulia. Kata Ki Penjol, Pak Lurah suruh ngambil celana dalamnya Yulia. Habis itu nanti digodok. Terus airnya diminum Pak Lurah. Habis itu langsung kelepek-kelepek sama Pak Lurah. Kalau itu pasti saya laksanakan. Yaudah, sekarang kita langsung ke rumahnya Yulia. Ayo langsung. Assalamualaikum. Ya. Mohon maaf Pak, agak lama. Tadi ada insiden di jalan, Pak. Masalah apa? Tadi itu ketemu Mas Eko loh. Eko Pak Lurah. Iya, yang sekarang jadi Pak Lurah katanya. Dia tuh masih belum bisa move on sama aku, Pak. Saya juga merasa heran Pak. Namanya kepala desa kok seperti itu perilakunya Pak. Saya jadi juga bingung karena memang ini udah sah menjadi istri saya. Ya memang sifatnya Pak Eko itu memang begitu dari dulu begitu, makanya saya nggak suka. Jadi saya bersyukur, alhamdulillah anak saya Yuli bisa mendapatkan Pak Husin sebagai orang yang ulama besar termasuk inilah. Alhamdulillah saya. Insya Allah Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak. Oh iya Pak. Pak. Apa benar ini rumahnya Bapak Luri Pak? Iya betul, saya sendiri. Alhamdulillah. Loh, Gus? Alhamdulillah. Ya Gus. Mari silakan Mas. Kita kenal ini Bapak. Ya, Udah Pak. Teman saya. Mari silakan duduk. Iya, ya Gus. Mari. Sini. Waduh lama nggak ketemu. Aduh. Bu, ya, sehat. Alhamdulillah. Gini Pak, jadi
saya bisa jelaskan ke Bapak, ini Mas Buyung. Ini pemimpin perusahaan yang bergerak di bidang spare part alat-alat kendaraan bermotor, Pak. Ini ya kebetulan kita ketemu di sini. Iya. Kok kayaknya ada hal penting yang pengen diobrolin sama saya. Oh, jadi gini Gus. Nah, soal kedatangan saya kemari itu ada keperluan Gus sama dengan Gus. Oh iya. Jadi gini Gus, selama sebulan ini Gus, saya itu merasa keanehan dengan diri saya, dengan toko-toko saya Gus. Itu pelanggan itu semua pada komplain Gus, yang katanya itu toko spare part saya itu tutup Gus, dan padahal itu saya setiap hari buka Gus. Dan saya tuh sering akhir-akhir ini sering marah-marah sendiri nggak jelas Gus. Selain itu sih saya mau minta diruqyah Gus sama Gus. Maka dari itu saya mau minta lantaran doa dari Gus Husin Gus. Ya kalau saya sekedar mungkin cuma bisa menjembatani, semua kita harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Iya, Mas Buyung ya. Gus. Jadi nanti jangan salah persepsinya. Iya, Gus. Kita cuma bisanya minta ya. Insya Allah. Ini ya sekedar pesan dari saya ya. Mudah-mudahan Mas Buyung bisa menerima yang namanya kita sebagai orang Islam ya. Itu kewajiban utama kita kan sholat. Jangan Iya, sampai Gus. meninggalkan sholat satu waktu pun, biarpun toh kita sakitkan ada tata caranya. Apabila kita tidak bisa dengan berdiri, bisa dengan berbaring dan seterusnya dan seterusnya. Insya Allah Gus. Jadi intinya itu. Yang kedua juga banyak-banyak bersedekah ya. Insya Allah. Insya Allah. Kalau apalagi kalau bisa itu bersedekah ke anak-anak yatim piatu itu ya. Insya Allah Gus. Oh iya Mas Buyung, Gus. ini mohon maaf. Iya. Kok sampean bisa tahu saya di sini? Oh, jadi gini ceritanya Gus. Rencananya tuh minggu depan aku mau ke Jawa, mau ke rumah Abah, mau Iya, nemuin iya. Gus. Iya. Tapi saya nelpon Abah katanya Gus sudah pulang di kampung istrinya. Oh iya. Gitu loh. Dan tadi juga saya sudah nelpon Gus berkali-kali kok nggak diangkat Gus. Oh itu tadi sebenarnya begini. Tadi ada sedikit insiden saya sama istri saya, masalah kecil enggak apa-apa. Oh ya Dek, tolong digelarin tikarnya ya. Ayo mari Mas Buyung. Ini kayaknya datang lagi nih Gus. Nggak tahu tiba-tiba sedih nih Gus. Ya udah, yuk. Kita coba minta sama Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan diberikan obat ya. Mari Mas Buyung. Udah Bu. Mari Mas. Mari. Gimana Gus? Silahkan dibikin santai duduknya ya. Iya Gus. Ya kayak gini kadang-kadang sedih, kadang marah. Nggak tahu Gus. Jadi ya syarat utama yang penting banyak istighfar Mas Buyung ya. Insya Allah. Ya, jadi kalau secara teknis saya itu saya cuma berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang jadi keluhan Mas Buyung ya itu mendapatkan jalan keluar yang baik. Amin. Dan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala Amin. Mas ya. Amin. Jangan nanti salah pemikiran. Insya Allah. Bukan karena saya bisa, bukan karena saya sakti, bukan. Semata-mata karena ridho dari Allah Subhanahu wa taala ya. Iya Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, nanti tapi ini. Oh iya, tak sini. Gus, badan saya kok tiba-tiba panas kayak gini Gus. Aduh, astagfirullah. Gus, aduh. Gus, kenapa Gus ini Gus? Panas Gus. Aduh, Enggak apa-apa. aduh Gus. Enggak apa-apa. Gus, astagfirullah. Astagfirullah. Istighfar yang lebih kuat lagi, istighfar lagi. Gus, tolong Gus. Astagfirullah Gus, panas Gus. Istighfar. Astagfirullah. Udah biar enggak gerak dilepas kayak gini enggak apa-apa. Ya Allah, saya lepas bajunya Gus. Iya, enggak apa-apa. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Aduh, panas Gus. Aduh. Astagfirullah. Sini saya lepas sama Gus ya. Iya, enggak Aduh, apa-apa. panas, Gus. Silakan. Astagfirullah. Astagfirullah Gus, panas Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Coba diminum, Mas Buyung, diminum. Bismillahirrahmanirrahim.
Istighfar. Aduh, Pak Luri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak. Udah tenang, tenangkan dulu. Ini Pak, Gimana? mohon maaf Pak. Itu Bu Tusina Pak kejang-kejang kayak kesurupan Pak. Minta tolong lantaran doanya Pak. Ya udah, bentar, tunggu dulu. Ya Pak, buruan ya Pak, minta tolong Pak. Aduh, astagfirullah. Pak, astagfirullahaladzim. Loh, Ada apa Mas? ini mohon maaf Pak. Itu bibi saya, Bu Tusina itu kejang-kejang kayak orang kesurupan Pak. Astagfirullah. Iya. Insya Allah saya bantu ya semampu saya ya. Iya Pak, ini kalau bisa sekarang Pak, ditunggu Pak. Yaudah saya tak. Bu, tolong itu Pak Bing udah selesai. Tolong dibikinin minum ya. Oh iya, siap. Mari Mas, mari. Ayo Pak. Aja ya. Aduh, gimana Pak? Pokoknya gimana caranya kamu harus dapet cawetnya Yulia. Iya Pak Lurah, cuman jemurannya nggak ada. Harus ke dalam kayaknya ini Pak Lurah. Apapun harus kamu lakukan demi Pak Lurah. Nanti kamu tak jadiin kaur kalau berhasil. Oke, siap, janji ya. Alhamdulillah setelah dirupiah jiwa gua agak tenang, udah gak panas lagi nih badan. Udah Mas? Udah nih Mbak, udah keluar semua, udah plong, udah merasa enak semua ini. Kok enak sekali loh. Itu ada cowok. Yulia kayaknya jualan gembus Pak Lurah. Ada cowok, ada laki-laki, tapi tadi bilang enak banget kayak gitu. Lihat. Setelah itu, aduh, fresh sekarang saya Mbak. Astagfirullah. Enteng nih badan ini. Aku belum sempat mencicipi sudah digasak orang lain lagi. Langsung tergerebek aja. Oh, jadi selama ini kamu di pesantren cuma berkedok kamu itu ya? Ini salah paham Pak. Pak, ini salah paham Pak. Ini salah paham. Saya bisa bicara ini baik-baik Pak. Dengerin dulu Pak, ini salah paham. Mingkem kamu. Pak, Saya ini di sini jadi lurah. Kepala desa. Saya ini lurah di sini. ya, mohon maaf, Kamu mohon itu maaf, Pak. datang ke sini juga nggak lapor sama saya. Pak Lurah, ini nggak seperti Pak Lurah yang lihat Pak. Iya Pak, dengerin. Allah, Allah Pak. nggak ada alasan lagi kamu sudah ketangkep basah. Tadi kamu nggak pakai baju di dalam saya lihat. Tenang, saya bisa jelasin Pak. Saya bisa jelasin. udah. Kenapa saya, Pak? Dengerin dulu. Kenapa saya? Wah, dia tuh ajarin Pak Lurah. Pak, tenang Pak. Jadi selama ini yang kamu lakukan itu sama aku, Yul. Lah, Bapak ini salah paham Pak. Ini salah paham Pak. Tadi saya habis di rupiah Pak. Saya makan. Bawa keluar. Pak, tolong Pak. Saya nggak. bawa keluar. Saya nggak Bawa jari. Ayo tolong Pak. Ini salah paham Pak. Ini salah paham Pak. Keluar. Pak Lurah, tolong Pak. Tolong Pak. Sini kamu. Keluar kamu. Ini Pak. Keluar kamu. Saya nggak salah Pak. Sini. Pak, ini salah paham Pak. Bawa sini, bawa sini. Selama bagaimana? Saya nggak salah Pak. Tidak ada orang di rumah Jawaban kamu saya, Pak. sama laki-laki lain. Sini. Ampun Pak. Ini semua fitnah Pak. Fitnah apa? Kamu sudah ketangkep basah. Pak, saya bisa Di jelasin sini semua, Pak. saya itu lurah. Saya dan Bayan Yulbek mendengar sendiri perbincangan kamu sama Yulia. Tolong Pak, dengerin dulu. Tadi kamu bilang kan, katanya sudah plong, sudah keluar semua enak. Apanya? Hah? Enak setelah saya dirukiah. Pak, tolong Pak. Di Rukiah burung kamu ini. Astagfirullahaladzim, Hah? Pak. Udah, Kalau ya. lihat orang nanti Pak. Tolong Pak. Saya nggak salah Pak. Ya, nggak salah apa? Salah apa? Hei, kamu gak usah ngelak kamu. Saya nggak salah Pak. Tolong. Tolong. Dah, Ini Yan. salah paham Pak. Saya nggak salah tolong. Lepas. Tolong. Nanti kita bawa ke balai desa. Nih, ketangkep basah nih. Selingkuh. Ini ada apa Pak Lurah? Ini selingkuh sama Yulia. Tadi saya melihat sendiri dengan mata kepala saya dan mendengarkan sendiri. Ini bilang tadi
Udah keluar semua, katanya plong, enak rasanya. Ini berduaan ini. Apalagi yang nggak dilakukan kalau itu? Jadi begini Pak Lurah ya, Pak Kepala Dusun. Ini tadi Pak Buyung kan, saya kasih air doa, saya doakan karena beliau ini sakit. Jadi sudah insya Allah ini ya, karena izin dari Allah, Allah mengijabah doa saya dan doa Mas Buyung juga. Ini segala hal-hal negatif insya Allah sudah keluar semua, itu loh. Kamu siap? Nah ini tadi juga saya nyariin Pak Lurah itu Bitu Sinak lagi sekarat kejang-kejang. Ya kan? Alhamdulillah lantaran doanya Gus Husin ini sekarang bisa sadar lagi. Tak cariin mau suruh ke bawa ke rumah sakit malah di sini. Loh bibik kamu Sekarang gimana? ya udah sembuh di rumah itu. Ini alhamdulillah ada lantaran doanya Gus Husin sama Pak Luri ini tadi. Saya datang ke sini ini lagi berobatin Mas ini tadi di sini. Jadi tadi berobat ini. Ya berobat. Kok malah diarah gimana sih? Nah maka dari itu Pak, saya kan tadi mau ngomong, mau menjelasin, tapi selalu dipotong terus pembicaraan saya sama Pak Lurah. Ya tadi saya lihat ini loh waktu saya masuk ke dalam mau ngambil calonnya Yulia. Hah? Mau apa Mak? Hah? Maksudnya apa itu? Nah, Husin ini maksudnya apa? Coba sekali lagi. Enggak Pak, coba jelasin ya jelas Pak. Tolong dijelasin, Pak Lurah. dijelaskan. Tolong ini jelasin gimana nih maksudnya. Pak Luri, saya mau nyari cowoknya Yulia, mau godok nanti Pak Lurah ini biar jatuh cinta sama Pak Lurah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, itu perbuatan tidak baik itu, Pak. Itu nggak boleh. Sangat memalukan. Pak Lurah sampai senekat begitu. Astagfirullahaladzim. Ya, karena Pak Lurah kan sangat menunggu-nunggu Mbak Yulia, malah nikahnya kan Gus Husin, jadi ini tapi kedukun Pak, maaf. Astagfirullahaladzim. Jadi begini ya Pak Lurah, Pak Bayan ya, saya mohon maaf sebelumnya, bukan berarti saya menggurui. Segala sesuatu ya, apapun itu semua sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah jodoh, rezeki dan ajal itu sudah ada yang mengatur. Pak Lurah itu orangnya gagah ya, punya harta, masih banyak wanita yang lain yang mungkin bisa mendampingi Pak Lurah. Jadi tolonglah diperbaiki akhlaknya Pak Lurah, Pak Bayan ya. Syukur-syukur ibadahnya diperbaiki lagi, sholat ya, itu kewajiban zakatnya, banyak-banyak bersedekah ya. Mudah-mudahan itu bisa membimbing kepada jalan kebenaran. Kalau masalah jodoh ya, itu sudah ada yang ngatur. Saya juga nggak pernah tahu kalau ini mau jadi istri saya nggak pernah tahu. Pak Lurah, saya di sini pemimpin Pak, seharusnya bisa menjadi pemimpin yang baik, mengayomi masyarakatnya Pak. Kenapa tingkah laku Pak Lurah seperti hewan Pak? Sangat menjijikan Pak. Pak Lurah, saya ingat betul kata-kata dari Gus Husin Pak. Barang siapa yang memfitnah wanita baik-baik dan dia tidak ada 4 orang saksi yang jelas, maka itu hukumnya dosa Pak bagi si pelaku fitnah itu Pak. Dan hukumnya dalam Islam itu Pak harus dicambuk sebanyak 80 kali Pak. Tapi saya tidak mau menghukum cambuk mereka berdua Pak. Saya lebih baik proses secara hukum saja Pak. Karena saya sudah ampun, harga diri saya sudah diinjak-injak. Ini Pak cemaran nama baik ini Pak. Ayo Mas, ikut ke kantor polisi. Kita bawa ke kantor polisi. Saya nggak terima ini. Saya nggak terima ini. Tolong dengerin saya dulu Mas Buyung, sabar dulu. Gus, tolong saya nggak terima ini Gus. Iya, saya paham. Karena begini, kita ini sesama, namanya Pak Lurah dan Pak Bayan mungkin kalau bisa memperbaiki diri, kalau bisa bertobat, janganlah sampai membawa mereka ke proses hukum. Itu harapan saya, karena kita harus selalu memaafkan orang yang sudah minta maaf. Itu kewajiban kita Mas Buyung. Tolong dengerin saya. Saban berdoa udah mau bertobat, nggak mengulangi perbuatan ini lagi. Iya Pak, ampun Pak. Iya Gus, ampun Gus. Maafkan saya. Iya, sama. Saya sadar Gus, memang Yulia bukan jodoh saya. Kutitipkan dia Gus pada kamu. Insya Allah saya akan mengemban. Tolong dijaga Iya, Pak. baik-baik. Insya Allah Pak.